Nah, banyak orang nyuruh kita berhenti utang gitu ya, tapi hanya ngasih teori atau motivasi aja gitu ya, cuma ayo jangan utang konsumtif itu dosa atau apalah, tapi nggak pernah ngasih solusi yang konkret gimana caranya keluar dari utang gitu ya. Ya berdoa, harus wajib berdoa. Sedekah ya sebaiknya tetap sedekah gitu, tapi bagaimana cara yang konkretnya bisa keluar dari utang ya. Nah, sebenarnya ada langkah-langkahnya. Cara keluar dari utang konsumtif itu ada 4 langkah. Yang pertama stop, kemudian lihat aset kita ya, kemudian ubah aset jadi kas ya, terus lunasin. Gampang, kelihatannya gampang ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa lengkapnya ada di buku ini, silakan, ada di website saya. Nah, stop. Nah, kita mulai dari stop ya. Stop apa maksudnya? Stop tambah utang. Gimana caranya? Nah, bicara terbuka. Masing-masing punya utang apa aja. Kalau punya, bicara dengan pasangan atau dengan teman gitu, atau dengan konsultan ya juga boleh. Ya. Lalu buat catatan keuangan. Mulai rapikan catatan keuangan. Kemudian stop semua pengeluaran untuk investasi atau asuransi. Kenapa? Tadi ya, bunga investasi itu, bunga asuransi ya tidak akan bisa ngejar bunga pinjaman konsumtif. Udah itu aja, nggak akan ketutup. Nah, fokus pengeluaran hanya untuk 5 hal: pangan, papan, listrik, air, dan kerja. Ya, makan, perumahan, listrik, air, ya. Kemudian untuk kerja, jadi transportasi, komunikasi gitu. Ya, tetap harus ada penghasilan dong. Singkirkan semua mainan yang tidak penting yang selama ini kita beli dan gak pernah menghasilkan apapun ya, hanya untuk kepuasan main aja ya, siapa tahu bisa jadi uang gitu ya, disingkirkan maksudnya dijual gitu. Stop pengeluaran gaya hidup yang gaya hidup sudah tahu yang mana yang bukan kebutuhan. Nah, inventaris semua tagihan dan utang, dibuat daftarnya, tagihannya, kemudian utangnya berapa sama siapa aja. Lalu buat kalender pembayaran bulanan. Kita buat kalender, nanti saya kasih satu kalkulator pembayaran utang ya. Nah, bayar semua utang setidaknya minimal payment ya, semua. Terus diurutkan utangnya berdasarkan bunga atau berdasarkan sisa utang atau berdasarkan besarnya outstanding ya, sisa pokoknya. Nah, kemudian urutkan juga berdasarkan nilai agunan ya, kalau punya agunan, kalau pakai agunan. Nah, kebanyakan kredit konsumtif itu sekarang tanpa agunan ya. Setelah kita stop semua nih, stop gaya hidup, stop yang nggak penting ya. Kemudian kita lihat aset kita, inventaris aset ya, negosiasi ulang. Nah, inventaris aset yang bisa diubah jadi uang kas. Nah, biasanya kita punya di rumah barang-barang apa yang bisa dijual, yang bisa dijadikan kas ya, termasuk benda dan kemampuan diri. Misalkan bisa jahit, bisa masak, bisa apa ya, kita inventaris. Ingat tadi cara meningkatkan pendapatan, 100 hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian lihat ada mobil, ada motor, ada rumah atau apa yang bisa digunakan, bisa disewakan atau dijual. Nah, lihat bakat apa yang bisa menghasilkan ya, misalkan bisa sulap, bisa MC, bisa apapun ya. Kemudian pengalaman yang bisa dijadikan penghasilan, mungkin pengalaman bisa konsultasi atau apa. Nah, negosiasi ulang dengan kreditor, minta keringanan ya. Biasanya kreditor itu daripada nggak dibayar, lebih baik diberikan keringanan gitu ya. Jangan lupa minta libur bayar, minta bayar pokok atau bunga aja, minta keringanan termin atau pengurangan cicilan. Nah, jika terdiri dari beberapa pemberi kredit ya, bisa minta dijadikan satu konsolidasi. Nanti beberapa kreditor itu ada yang mau menjadi konsolidator gitu. Jadi dari beberapa penagih jadi satu aja yang nagih gitu. Ya. Kalau itu banyak gitu yang ngasih kreditnya. Nah, kemudian kumpulkan kas tadi dari semua aset yang kita punya, yang kita bisa dan kita pernah alami, itu yang bisa jadi uang, ubah jadi uang gitu ya. Gunting kartu kredit ya, kalau punya kartu kredit digunting supaya nggak nambah lagi. Kemudian daftar asuransi kesehatan. Kenapa harus daftar asuransi kesehatan? Karena saat berusaha untuk melunasi utang, waktu sakit ternyata sakit gitu ya, dan tidak bisa bayar utang, malah nambah utang baru karena harus bayar rumah sakitnya gitu. Nah, daftar asuransi jiwa terutama yang punya anak. Kenapa? Kalau meninggal kan dapat
santunan, dapat uang pertanggungan. Jadi anak tidak perlu menjual aset yang sudah dimiliki, itu diwariskan untuk anak, sementara uang asuransinya bisa untuk bayar utang, sisanya bisa untuk diwariskan. Nah, lunasi mobil atau motor yang cicilannya kurang dari 1 tahun, lalu jual. Ya, misalnya tinggal 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, dilunasin terus jual aja. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, nggak bisa lunas, udah nggak usah diterusin, biarin aja disita. Nah, jual aset yang bisa dijual, ya jangan gadai atau diagunkan lagi. Ya, stop utang lah, stop nambah-nambah lagi. Jangan digulung lagi utangnya gitu ya. Nah, kumpulkan uang kas sebanyak mungkin, ya, dari apa yang kita bisa tadi ya. Terus cari penghasilan tambahan, kalau perlu pasangan juga, dua-duanya cari penghasilan tambahan. Tadi caranya inventaris. Kalau bingung mau ngapain, lihat lagi pembahasan tentang mencari pendapatan ya. Nambah pendapatan. Nah, terakhir lunasi satu demi satu. Tulis daftar utang dan jadwal pembayaran di papan tulis atau karton atau di lembar Excel ya. Lalu di print ya, ditempel di tembok. Kemudian pilih satu yang mau dilunasin pertama. Yang dilunasi pertama itu dibayar penuh. Kalau bisa dilebihin. Ya, utang lain bayar minimum payment tadi ya. Boleh pilih dari yang sisa pokoknya paling sedikit atau yang bisa dilunasin paling, atau dari yang bunganya paling besar, berarti supaya utangnya nggak nambah besar gitu ya. Nah, mana yang lebih disukain, dua-duanya berhasil ya, dua-duanya bisa berhasil. Nanti kita lihat yang mana yang lebih cepat selesai utangnya. Nah, kemudian alihkan kas untuk fokus bayar utang tadi, tidak perlu investasi, tidak perlu asuransi, udah, kecuali tadi asuransi jiwa, asuransi kesehatan tadi ya. Sisanya untuk biaya hidup. Setelah ada yang lunas, tetap pertahankan gaya hidup yang sederhana itu, hanya kebutuhan aja ya, supaya tetap ada kelebihan kasnya ini, yang simpanan, masih ingat, mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan supaya kelebihannya banyak gitu ya, simpanan untuk apa? Untuk mempercepat pelunasan yang lain kalau masih ada. Nah, setiap ada yang lunas ya dirayain gitu. Targetnya apa? Target semua lunas gitu ya. Nah, buka file Excel yang kalkulator utang ya. Di sini ada kalkulator pelunas utang. Cara menggunakannya adalah ini diisi tanggal ya. Saya kasih petunjuk di sini bagaimana cara pengisian. Diisi tanggal untuk yang pembayaran yang pertama gitu ya. Di sini diisi dengan daftar yang pemberi kredit. Misalkan kita punya utang apa? Kartu kredit mobil, kredit motor, utang fintech, kredit kantor. Kemudian balance ini adalah saldo kita, pinjaman kita berapa, saldo pinjaman ya. Kemudian rate ini adalah bunganya berapa. Kemudian payment ini pembayaran minimal ya, pembayaran minimalnya berapa tiap bulan. Nah, ini urutannya kita boleh kasih nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kalau ini perhitungan bunganya aja berapa dari saldo dan bunga ini ya. Nah, kita bisa lihat totalnya di sini nanti berapa. Kemudian pembayaran minimum tiap bulan berapa di sini. Ini dalam Rp1.000 ya, semua dalam Rp1.000. Supaya apa? Supaya angkanya nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti pusing. Nah, pembayaran urutan ini nanti kita bisa pakai sistem snowball atau avalanche. Kalau snowball berarti dari yang saldonya paling kecil, dari yang balance-nya paling kecil. Kalau avalanche berarti dari yang bunganya paling besar ya, dari bunga yang paling besar. Nah, lihat pembayaran minimal itu tiap bulan Rp270.000. Nah, pembayaran kita misalkan kita sudah atur pengeluaran kita, pendapatan dan pengeluaran yang kita pakai untuk bayar utang. Misalkan kita alokasikan 500.000, pembayaran minimal 270.000, berarti kita punya 230.000 selisih antara yang anggaran kita dengan pembayaran minimal. Total utang tetap 26.500.000. Nah, kita punya selisih 230.000. Nah, 230.000 ini kita pakai untuk mempercepat pelunasan utang. Nah, tadi kita bisa pakai metode avalanche ya, dari yang bunga paling tinggi, atau kita bisa pakai yang snowball strateginya, yang berarti yang saldonya paling besar gitu ya. Nah, kita lihat ini urutannya akan berubah sesuai dengan strategi yang kita pilih. Misalnya kita pilih snowball. Misalnya kita pilih strategi snowball. Nah, dia akan berubah dari yang urutan pertama adalah yang saldonya paling rendah. Ya, jadi yang 3.200.000 nih.
Nah kalau kita ubah jadi avalanche, nah dia akan dimulai dari yang interestnya paling tinggi atau bunganya paling tinggi gitu. Nah bunga yang paling tinggi ini kartu ini yang 13,5% fintech. Nah ini juga yang paling tinggi. Nah kalau kita lihat di sini kapan kita selesai semua utang akan diperhitungkan di sini, dan berapa total bunga yang dibayarkan di sini. Kita bandingkan aja yang mau kita pilih yang mana. Ya, dengan Snowball selesainya Januari 2026, dengan Avalanche selesainya Agustus 2025. Misalnya kita pakai yang ini supaya lebih cepat misalnya. Nanti jadwal pembayaran akan langsung terlihat di sini. Jadwal pembayaran yang mana yang duluan, urutannya 1 2 3. Nah, di sini jadwalnya akan keluar bulan November, pembayarannya sekian Snowballnya. Kemudian untuk fintech 340.000, untuk kartu kredit bayar 50.000. Nah, ini keluar semua jadwal pembayaran sampai semuanya habis, selesai di Agustus 2025. Ini kalkulatornya untuk membantu kita manage pembayaran utang. Ya, ini total interestnya 8.437.430. Ingat semua ini dalam ribu rupiah. Nah, kalau kita ingin mempercepat, kebetulan misalkan kita dapat tambahan penghasilan, terus kita ingin mempercepat dari anggaran yang tadinya tiap bulan 500.000 untuk bayar utang, ternyata kita dapat rezeki tambahan. Misalkan kita tambahin 100.000 pada bulan Desember, misalkan kita dapat tambahan 100.000, kita isi di additional. Ya, yang boleh diisi hanya kolom yang additional ini ya. Jangan kita isi 100.000. Nah, itu akan membantu perhitungan ya, yang mana dia akan alokasikan di sini 100.000-nya ke sini, akan mempengaruhi ke yang lain. Pembayarannya akan, jadwal pembayarannya akan berubah. Ingat, kita setelah kita selesai semua utang konsumtif, kita bisa mulai berdiri. Atau kita kalau punya anggaran yang cukup bagus ya, penghasilan yang cukup bagus, kita bisa cicil dua-duanya. Kita mulai, kita berdiri. Tapi tidak perlu mengisi stabil dan kuat, nanti aja. Ini aja dua dulu diisi gitu.